Nah, jadi keramat yang pertama itu diberikan Allah kepada orang berzikir, bahwa tubuhnya itu dijadikan tempat zikir oleh Allah. Hatinya dirasakan lezatnya zikir. Di mana yang demikian itu bisa jikalau tidak ada anugerah Allah. Dan alangkah besarnya ini kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah para ulama, para aulia, tidak ada keberuntungan apapun kalau kita kehilangan Allah. Tidak ada kerugian apapun kalau kita mendapatkan Allah. Nah, itu artinya. Tidak ada keuntungan apapun kalau kita kehilangan Allah. Dapat duit 10 juta, 100 juta, tapi kehilangan zikir, tidak ada untungnya. Dapat duit 1 miliar tapi kehilangan zikir, kada ada untungnya. Tapi kalau kita dapat zikir, hilang duit, sudah keberuntungan yang besar ada di tangan kita. Dapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keberuntungan apapun bagi orang yang kehilangan Allah. Tidak ada kerugian apapun bagi orang yang mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan ini kada bisa instan langsung, kada bisa langsung, karena mulai kanak-kanak sampai sekarang kita dididik dapat duniawi itu rasa untung. Nah, dapat duniawi rasa untung, mulai lagi halus dididik demikian. Nah, kalau kita kehilangan zikir, kita kada merasa rugi. Itu sudah sekian lama tertanam dalam hati kita. Ketinggalan sembahyang berjamaah, kada merasa rugi. Kehilangan menuntut ilmu, kada ada merasa rugi. Dibanding dengan duit, lebih menang duit. Dapat duit sekian, biar kada mengaji. Yang penting dapat duit. Nah, tertanam dalam tubuh kita sedemikian lama prinsip hidup yang demikian itu. Nah, untuk mengubah bahwa zikir itu keberuntungan yang besar, lebih dari keberuntungan apapun, itu perlu waktu yang panjang. Perlu waktu yang panjang. Hanya bisa hati kita ini menyatakan bahwa aku bisa berzikir ini lebih untung daripada dapat apa juga pun. Lebih untung dari apa juga pun. Nah, jadi mengubah itu sulit. Mengubah demikian itu sulit. Karena sudah biasa dapat materi untung, dapat rasa untung. Kehilangan zikir, ketinggalan wirid, ya ada seberapa. Kalau ada merasa rugi, kalaupun ada rugi, sedikit aja ruginya. Nah, jadi ini yang menyebabkan kita malas untuk zikrullah itu, karena kadang merasa itu keberuntungan. Jadi keberuntungan yang pertama, karamat yang pertama diberikan Allah kepada orang yang berzikir itu, Allah jadikan tubuhnya tempat berzikir. Allah jadikan hatinya menghadap kepada Allah. Allah rasakan dia lezatnya zikir. Nah, satu itu. As-saniyatu yang kedua, karamat yang kedua, ja'alahumullah ta'ala mazkurin bihi ta'ala. Orang yang berzikir itu Allah jadikan mereka itu disebut, begitu disebut Allah. Jadi orang yang berzikir itu disebut zakirullah, orang yang berzikir kepada Allah. Jadi namanya itu disandingkan dengan nama Allah. Macam Rasul, Rasulullah. Rasul ini biasa aja, utusan artinya. Bisa utusan raja, bisa utusan siapa. Begitu disandingkan dengan Allah, Rasulullah menjadi manusia paling agung. Menjadi paling agung. Jakanya Rasul titik umum, utusan siapakah? Tapi karena disandarkan dengan Allah, lalu menjadi luar biasa. Nah, orang yang berzikir disandarkan kepada Allah, zakirullah. Zakir, orang yang mengingat. Itu umum, ingat apakah? Ada harganya. Ingat itu, ingat ini. Begitu disandingkan dengan Allah, zakirullah, orang yang mengingat Allah, menjadi satu kemuliaan bagi orang tersebut, karena namanya disandingkan dengan Allah, zakirullah.
Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Laki-laki perempuan yang zakirullah, yang zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah nisbahkan, padahal inya kada badaya upaya jikalau kada diberi Allah, kada kawa berzikir kalau kada ada hidayah dan taufik dari Allah. Semua anak sebenarnya Allah, cuma Allah menyebut si fulan itu orang yang berzikir. Si fulan itu orang yang berzikir, padahal semuaan dari Allah, semuaan tenaga upayanya dari Allah, hidayahnya dari Allah, taufiknya dari Allah, sehingga bisa mengucap la ilaha illallah, semuaan dari Allah. Tapi Allah menyebut si fulan berzikir kepada Allah. Nah, itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang yang berzikir itu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana ma'a abdi iza huwa zakarani. Ujar Tuhan, aku bersama hambaku apabila dia berzikir kepadaku. Orang yang berzikir kepada Allah itu kada akan terpisah daripada kalimat zakirullah. Zakirullah kada terpisah. Jadi orang yang berzikir itu, ya Tuhan, dia bersama denganku, bersama-sama denganku. Nah, itu karamat yang kedua yang diberikan Allah kepada orang yang berzikir tadi, bahwa kita ini dinisbahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Nah, dinisbahkannya. As-salisatu, yang ketiga, allati ya'azamul karamat, yang ketiga ini yang paling agung di antara tiga karamat ini. Ja'alahum mazkurin indallahi ta'ala fil mala'il a'la minal malaikatil muqarrabin. Allah jadikan orang-orang yang berzikir, baik laki-laki maupun perempuan itu, namanya disebut-sebut Allah di tengah-tengah kelompok malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama orang yang berzikir itu jadi perbincangan di kalangan malaikat. Nah, jadi pamandiran di kalangan malaikat, dibicarakan. Nah, membicarakan ini bukan sembarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada malaikat-malaikat, fulan lihat itu berzikir, hambaku si fulan bin fulan dia berzikir. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kemuliaan yang paling agung, bahwa nama kita itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling agung. Kalau kita menyebut nama Allah biasa aja, dari seorang hamba yang banyak dosa, banyak salah, menyebut Allah biasa. Tapi kalau Allah yang maha segala yang menyebut kita yang hina ini, itu luar biasa. Luar biasa. Dalam Al-Quran disebutkan wala dzikrullahi akbar. Sungguh menyebutnya Allah akan hamba itu sangat besar daripada ibadah apapun yang kita lakukan. Ngaran kita disambat oleh Tuhan di tengah-tengah malaikat tuh, ya Tuhan, malaikat lihat tuh, pulan bin pulannya berzikir kepadaku, pulan bin pulannya berselawat kepadaku, pulan bin pulan dia menuntut ilmu, pulan bin pulan dia bertasbih kepadaku. Disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikat. Nah, ini karamat yang paling besar di antara tiga karamat itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, fa idza zakarani bi nafsihi zakartuhu bi nafsi, fa in zakarani bi nafsihi zakartuhu bi nafsi, wa in zakarani bil mala zakartuhu bi mala'in khairin minhum. Allah berfirman, jika hamba itu berzikir kepadaku pada dirinya, berzikir surangan, aku sebut-sebut namanya pada diriku, dia Tuhan. Artinya apa? Aku berikan dia ganjaran pahala yang hanya aku mengetahui, tanpa diketahui oleh siapa juga pun. Tapi bila dia berzikir berjamaah, dia berzikir menyebut namaku berjamaah bermajlis,
Aku pun sebut namanya di majelis yang lebih baik daripada majelis mereka. Allah sebut nama kita, Allah sebut balasan yang akan diberikan kepada kita di tengah-tengah malaikat itu.